Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Senang sekali saya MIA Syaneta dapat kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita, beliau adalah Romo Agustinus Setio Wibowo SY atau akrab disapa Romo Setio. Kita sapa dulu Romo Setio. Halo Romo, apa kabar Romo? Halo Janeta, kabar baik, terima kasih. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, segera saja kita mulai acara ini dan seperti biasanya acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Setio. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami selalu berterima kasih untuk sabda-Mu yang akan kami dengarkan hari ini, kisah tentang Nabi Amos dan kisah tentang putra-Mu Yesus yang pergi menyembuhkan orang-orang sakit. Berilah kami hati yang penuh kasih, agar seperti Amos, seperti Yesus, kami juga memiliki hati dan perhatian untuk orang-orang yang membutuhkan tangan-tangan kami. Semua ini kami unjukkan kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, Raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, Aku ini bukan nabi, dan bukan pula termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah sabda Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu.
lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu ia berkata kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan ini. Ya, Romo Setio, di sesi 1 ini hal-hal menarik dan penting apakah yang Romo rasa perlu untuk disampaikan? Ya, baik, Zaneta. Jadi tadi di bacaan pertama ya, kita mendengarkan kisah tentang Amos ya, yang hidup ketika kerajaan Israel sudah terpecah menjadi 2. Amos sendiri berasal dari selatan ya, lalu dia datang ke utara, ke yang namanya Israel ya, lalu bernubuat di kota Betel ya, di wilayah Israel atau Israel utara itu. Dan pada bacaan yang kita dengarkan hari ini, ada orang bernama Amazia. Ya, Amazia adalah imam resmi atau imam yang ditunjuk oleh raja. Jadi Amazia melaporkan kepada bosnya, yaitu Raja Yeroboam, ya, tentang perilaku dan perkataan-perkataan Amos ketika dia datang ke kuil di Betel. Nah, jadi bayangkan ya, Amazia, jadi Israel sudah terpecah menjadi 2 ya. Amazia adalah imam resmi di Betel. Lalu tiba-tiba datang nih orang dari selatan, dari Yehuda ya. Kalau Zaneta pernah ke Israel mungkin bisa membayangkan ya geografinya ya. Jadi dia dari selatan datang ke utara lalu bernubuat di kuil di Betel itu. Nah, Amazia melaporkan kepada bosnya, kepada Yerobeam, bahwa Amos telah bernubuat di Betel dan isi nubuatnya buruk. Ya, Amazia melaporkan bahwa Amos ini tampaknya terlibat dalam persepakatan jahat, kayak semacam konspirasi jahat begitu ya. Si Amos ini meramalkan bahwa Yerobeam, raja, akan mati terbunuh. Dan bahwa Israel akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa, kemudian mereka akan dibuang. Ya. Dengan demikian si Amazia ini sebagai imam resmi ya, ulama resmi yang ditunjuk oleh Yerobeam, dia melaporkan kepada bosnya aktivitas yang terjadi ya. Ada seorang yang mengaku nabi dari selatan ya, datang ke situ ya, mengabarkan hal-hal buruk ya.
Dan tentu dari cara Amasya lapor ini kita tahu bahwa Amasya menolak omongan Amos. Dia bahkan menuduh Amos berkonspirasi jahat melawan raja. Jadi ini isi laporan dari Amasya. Nah, dengan laporan begitu lalu Amasya berhasil melarang ya. Dia berhasil nge-ban Amos untuk datang lagi ke Betel. Amasya melarang Amos berbicara lagi di utara. Dan ini dinyatakan dalam kata-kata Amasya ya, pergilah dan enyahlah ke tanah Yehuda selatan. Carilah di sana makananmu. Jadi Amasya kayak menuduh bahwa Amos ini bernubuat di Betel itu ya mencari makan lah, ya, mencari pengikut begitu ya. Nah tentu ini tuduhan yang agak lucu ya. Amasya sebagai seorang imam yang ditunjuk raja, dia menuduh Amos bernubuat di utara itu mencari penghidupan, mencari uang di sana. Romo, ya. Bolehkah tanya sebetulnya Amos ini siapa sih Romo gitu? Ya, jadi Amos itu dikatakan di situ ya, dia seorang peternak, ya, gembala kambing dan domba. Lalu dia itu pengumpul buah ara, ya. Dan dia berasal dari sebuah kota kecil bernama Tekoa di selatan ya, di wilayah Yehuda. Nah, jadi Amos ini orang biasa, jadi orang yang tidak mengklaim ya bahwa dia nabi, dia imam, enggak ya. Tapi kenapa dia pergi ke utara, ke Betel? Dikatakan di sini karena dia disuruh oleh Yahweh. Dia disuruh oleh Tuhan untuk bernubuat ke utara. Ya. Nah, lalu kan pertanyaan kita, mengapa dia bernubuat ke utara? Ada apa? Ya, utara itu ya. Nah, dari sejarah kan kerajaan Israel itu kan pecah menjadi dua, ya, lalu kan ada 12 suku ya Israel itu ya. Nah, 10 suku itu bergabung di utara, lalu yang 2 suku di selatan ya, di Yehuda ya. Nah, dari 10 suku ini kemudian raja yang ada di selatan itu ada Yerusalem ya. Nah, yang di utara ini karena mereka memisah, mereka nggak mau lagi ke Yerusalem. Nggak mau. Lalu mereka membuat semacam peribadatannya sendiri, willnya sendiri di utara, di Betel ya. Di situ lalu ya kayak ada ritus sendiri, ibadat sendiri ya, bahkan dari beberapa sumber yang saya baca ada semacam penyembahan anak lembu emas di situ. Jadi ya akhirnya kayak kerajaan Israel ini mengingkari janji mereka kepada Yahweh untuk setia kepada Yahweh ya. Mereka membuat ritus sendiri, ibadat sendiri, yang melanggar ketentuan Yahweh. Dan bahkan ini yang penting, kan kalau di 12 suku Israel itu kan sebetulnya sudah ditentukan bahwa yang menjadi imam itu adalah dari suku Lewi. Ya, jadi keturunan Harun, suku Lewi. Nah, di utara enggak. Jadi di kerajaan ini lalu mereka memutuskan bahwa siapapun bisa diangkat jadi imam. Ya, jadi atas tunjukan dari raja. Maka Amasya ini dia bukan dari suku Lewi ya. Dia ditunjuk menjadi imam, semacam ulama resmi ya di Betel itu ya. Dan artinya sebetulnya ya Amasya ini yang mendapat gaji resmi dari negara ya untuk menjadi imam yang membuat ritual-ritual di situ ya. Jadi sebetulnya Amasya ini hidupnya adalah dari pekerjaannya sebagai imam di kuil itu. Makanya saya bilang tadi lucu ya. Jadi dia menuduh Amos bernubuat di Betel itu cari uang, cari penghidupan ya. Dan biasanya kan begitu kan, ketika orang menuduh orang lain cari penghidupan, sebetulnya itu yang dia lakukan sendiri. Jadi ironisnya begitu. Dan sebetulnya kalau lihat dari apa yang Romo ungkapkan tadi, sebetulnya yang menyalahi pakem-pakem yang ada sebenarnya itu justru yang mereka yang hidup di utara ini ya Romo ya. Betul. Tapi mereka justru membalikkan seolah-olah Amos ini yang bernubuat yang tidak benar, seperti itu Romo. Betul. Ya, jadi ada sisi itu ya. Jadi kan ketika bangsa Israel itu kan salah begitu ya.
Biasanya kan lalu kan dikirim hakim-hakim atau nabi-nabi untuk memperingatkan ya. Nah, dalam kasus ini Amos ya dikirim Yahweh untuk memperingatkan bangsa Israel ya yang di utara supaya bertobat. Kenapa? Jadi kalau kita menilik semacam kenabiannya Amos, jadi Amos itu datang ke utara untuk mengkritik bahwa segala ritual-ritual yang dilakukan di Betel itu adalah ibadat yang kosong. Ya, jadi orang melakukan doa-doa, melakukan persembahan, mengikuti hari raya, ya itu semua adalah kayak semacam kayak ya doa-doa formal saja, tapi nggak ngefek apa-apa ke hidup sehari-hari. Jadi sebetulnya waktu itu ada masalah besar di Israel, yaitu soal petani-petani yang kehilangan tanahnya. Ya, jadi ada penindasan ya terhadap orang-orang kecil, orang-orang yang kehilangan tanahnya ya. Itu makanya kalau Zaneta pernah dengar ide tahun jubilium ya. Tahun jubilium itu kan pada tahun ke-50 semacam kayak hutang-hutang dihapuskan ya. Jadi petani-petani yang berhutang ya lalu kehilangan tanahnya ya karena tanahnya digadaikan begitu ya. Nah, pada tahun ke-50 harus dikembalikan ya. Nah, jadi problem tanah memang problem yang besar ya di zaman dahulu ya. Jadi ketika banyak petani kehilangan tanahnya karena hutang lah atau karena apa begitu ya. Ya ini kan menciptakan ketidakadilan ya di masyarakat ya. Nah, imam-imam di Betel itu ya ritual-ritual aja begitu loh, agama-agama aja begitu loh. Tapi mereka tuh melupakan ya bahwa ini ada masalah besar di masyarakat ya. Soal orang-orang yang kehilangan tanahnya. Kenapa ini tidak diomongkan ya? Kenapa agama kerohanian itu kok tidak membantu? Kan ceritanya begini, orang Israel itu kan dibebaskan Yahweh. Waktu mereka diperbudak di Mesir ya. Jadi mereka itu kan dibebaskan Yahweh ya, supaya menjadi orang bebas, selalu membentuk bangsanya sendiri. Nah sekarang setelah menjadi bangsa sendiri, apa yang terjadi? Mereka saling memperbudak. Iya kan? Yang kaya memperbudak yang miskin. Lalu orang-orang sama-sama bangsa Israel, tapi karena kamu petani, kamu miskin, ya lalu kamu menjadi kehilangan tanah, dan kalau orang kehilangan tanah, lalu ya di zaman kuno ya lalu orang menjual diri, artinya menjadi budak. Budak seseorang untuk membayar hutangnya. Nah, ini kan ya gimana ya kalau kamu sebagai bangsa sudah dibebaskan Yahweh, lalu kamu malah saling memperbudak ya. Ini kan nggak etis. Nggak etis. Jadi apa artinya kamu katanya menyembah-nyembah Tuhan tapi kamu memperbudak orang lain begitu ya. Jadi itulah pesan Amos ya, omongan Amos ya. Sehingga lalu tampak di situ semacam ramalan negatif ya, bahwa Yerobeam akan mati ya. Bangsa ini akan dikalahkan bangsa lain dan kalian akan dibuang ya. Jadi ancaman-ancaman ya, kalau tidak bertobat ya, kalau tidak memperbaiki ya mereka akan seperti itu. Ya, karena sebetulnya ini logis sekali yang diungkapkan Amos ya Romo, karena di mana satu bangsa itu udah saling memperbudak ya, tidak ada rasa persaudaraan yang kuat, itu memang rapuh ya bangsa itu kan ya Romo ya. Jadi memang kemungkinan bisa dikalahkan oleh bangsa lain. Jadi sebetulnya yang dikatakan Amos ini cukup logis ya Romo ya. Nah, jadi kan bayangannya kan begini, negara itu kan kuat ya, kalau warga negaranya itu bersatu ya kan, ya betul, kompak begitu ya. Nah kalau antar warga negara itu memperbudak, ya kan, dan pasti kan kelompok miskin kan pasti banyak ya, orang-orang kehilangan tanah biasanya banyak ya. Nah kalau mereka diperbudak, ya suatu ketika ada bangsa luar yang nyerang, kira-kira budak-budak ini akan membela negaranya atau membela penyerang? Ya membela penyerang yang dianggap berharap mereka bebas ya Romo. Persis. Jadi itulah. Jadi dengan membuat ketidakadilan, dengan saling memperbudak, itu sebetulnya orang sedang menggerogoti negaranya sendiri, sedang memperlemah negaranya sendiri. Makanya itu lalu di warning oleh Amos ya. Kalau caranya begini terus ya kalian akan diserbu bangsa lain, rajamu akan dibunuh ya, dan kalian akan dibuang. Iya. Romo, saya juga masih tertarik ini dengan Amos ya Romo. Kira-kira apa sih
keistimewaan dari Amos ini sehingga beliau yang ditugaskan oleh Yahweh untuk bernubuat di utara tadi, Romo? Apa keistimewaannya? Kalau keistimewaan dalam arti manusiawi tidak ada ya, karena dia hanya peternak, hanya pencari buah ara di hutan ya. Jadi secara manusiawi ya manusia biasa aja. Tetapi kalau kita berkaca pada kisah-kisah panggilan entah Daud, entah Yesaya, Yeremia ya, atau bahkan Yesus sendiri ya, kalau kita lihat ya, kan mereka juga umumnya orang biasa-biasa aja kan. Orang-orang biasa aja, tapi kemudian karena dipanggil Tuhan, lalu dia menjadi semacam alat Tuhan ya, untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Jadi yang istimewa dari Amos bukan terutama latar belakangnya siapa dia ya, tetapi apa ya, keterbukaan hati dia untuk mengikuti suara Tuhan. Ya, meskipun ya itu ada risikonya. Risikonya ya, karena lalu kamu dituduh sedang membuat konspirasi jahat, kamu mau ini mau itu, kan ada ancaman-ancaman tuh dari Amatsia kan. Dan ini sebetulnya juga menandakan bahwa siapapun dengan latar belakang apapun itu, kalau Tuhan memang berniat, itu akan bisa menjadi utusannya ya, Romo ya. Saya kira yang penting juga kita lihat adalah Amatsia, jangan lupa ya. Ya ini kan seorang imam resmi ya, ulama resmi begitulah, yang mewakili raja begitu kan. Dan sebagai seorang ulama pemuka agama, dia mati-matian membela kekuasaan, ya kan? Jadi dia membela Yerobeam, dan dia semacam menutup telinga terhadap kritikan-kritikan dari Amos yang menyuarakan penderitaan orang kecil. Nah, jadi ini Amatsia ini saya kira perlu kita renungkan ya, karena kadang-kadang kita sebagai orang beragama, atau gampangnya saya begitulah, sebagai ulama begitu ya. Ya kadang-kadang begitu ya, kita kadang-kadang ada godaan-godaan politik begitu ya, untuk mendukung kekuasaan begitu ya. Atau mungkin lebih dalam dari itu, bukan hanya sekedar sebagai ulama mendukung politik, tapi sebagai ulama saya menggunakan agama untuk politik. Ya, jadi menggunakan agama untuk entah untuk bertahan dalam kekuasaan, atau menggunakan agama untuk merebut kekuasaan, ya kan? Itu di masa dahulu tentu seperti itu, dan di masa sekarang pun kalau kita berkaca pada situasi Indonesia ya sama ya. Jadi ada ulama-ulama juga yang ngomongnya itu sudah bukan ngomong agama lagi, udah nggak ngomong kemanusiaan lagi, tapi politiknya. Iya, betul sekali. Bahkan Romo, kalau tadi kita lihat di zaman itu, perbudakan itu nyata-nyata orang bekerja sebagai budak gitu ya, Romo. Nah, faktanya di zaman sekarang pun, walaupun tidak kelihatan bekerja sebagai budak, tapi perbudakan itu masih ada ya, Romo, dalam konotasi yang agak beda. Jadi bukan bekerja, tapi sebetulnya memperbudak orang lain dengan kekuasaannya. Nah, bagaimana tanggapan Romo tentang hal itu? Ya, tentu kalau ini masih ada di Indonesia, tentu ini menjadi keprihatinan besar, ya, keprihatinan besar. Jadi begini, dulu saya waktu itu kan studinya di Paris ya. Waktu itu muncul di koran Prancis, ada esclavagisme modern, perbudakan modern. Ya. Di situ koran Prancis itu melaporkan bahwa banyak kedutaan besar dari dunia ketiga itu melakukan perbudakan modern. Saya bingung kan, ini maksudnya apa ini perbudakan modern? Ternyata pegawai-pegawai kedutaan dari banyak negara dunia ketiga itu membawa pembantu dari negara mereka masing-masing. Ya, nah ketika mereka membawa pembantu ke sana, ke Paris, lalu ya mereka bekerja 24 jam, digaji dengan gaji menurut sistem negara masing-masing, bukan dengan standar gaji di Paris. Iya. Ya, jadi itu yang disebut dengan perbudakan modern. Karena kan kalau di Paris, kalau kamu di Paris ya 1 jam itu 8 euro, 10 euro, ya. Dan maksimal orang hanya boleh bekerja 8 jam. Ya, lalu Sabtu Minggu tidak boleh bekerja, harus libur ya. Tanggal merah harus libur ya. Nah, ini kan tidak dihargai oleh banyak
kedutaan besar dari negara dunia berkembang ini ya. Nah, maka kita juga di sini perlu merenungkan ya, sejauh mana kita memperlakukan yang kita sebut pembantu ya, orang-orang yang bekerja untuk rumah kita ya, termasuk kalau kita punya perusahaan ya, apakah kita memberikan hak-hak yang wajar ya kepada mereka begitu ya. Juga mungkin yang bagi saya agak memprihatinkan itu kan di Jakarta ini kan masih banyak ya orang-orang yang bekerja serabutan ya, hanya bekerja harian ya, kadang-kadang dipakai untuk proyek-proyek tertentu begitu ya, tapi tidak diperhatikan hak-haknya ya. Nah, jadi hal-hal begini inilah yang lewat Amos ya kita berkaca Tuhan meminta kita berbuat apa ya, orang-orang seperti ini, karena mereka juga warga negara Indonesia seperti kita ya. Iya, iya. Menjadi bagian komponen dari bangsa ini. Jadi kalau kita berkaca pada Amos tadi, itu masih sangat relevan dengan kondisi sekarang, dan diharapkan kita juga mau menjadi Amos-Amos lain paling tidak untuk mulai berbuat sesuatu kalau kita melihat ada sesuatu yang nggak benar gitu. Ya, betul. Gitu ya, Romo ya. Ya, Janeta. Ya, lalu ya, sayang waktu kita ini di sesi 1 ini sudah habis, Romo. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Romo. Baik, terima kasih. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan di sesi 1 ini. Kami masih akan kembali setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Agustinus Setiowibowo SY dan saya MIA Shaneta. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau kritik, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor WhatsApp di 0881 0251 33438. Mari segera kita lanjutkan perbincangan ini. Ya, Romo Setio, di sesi 2 ini hal-hal menarik apa lagi yang ingin Romo sampaikan? Silakan. Baik, terima kasih Janeta. Jadi sedikit mengingat yang pertama tadi itu ya, Amos itu mengingatkan bahwa kalau kita beribadat kepada Tuhan ya, pertama-tama itu bukan sekedar demi ritus. Ya, ritus itu baik ya, itu pentingnya. Tetapi jangan hanya itu ya. Lewat ibadat-ibadat itu seharusnya kita lebih ingat ya dengan tanggung jawab kita terhadap sesama. Sebagai orang beragama kan kita percaya bahwa kita semua diciptakan ya. Dan kita semua sebagai ciptaan, kita ini ada di alam semesta ini untuk saling membantu. Bukan untuk saling mengeksploitasi atau saling berbuat jahat ya. Tapi kita diajak untuk saling membantu, syukur-syukur menjadikan alam ciptaan ini lebih baik. Saya kira itu intuisinya ya. Jadi sebagai orang beragama kita diajak untuk membangun dunia sekitar ini lebih baik. Nah, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini kisahnya tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh ya. Yesus di sini menjalankan apa yang dari Amos ya, dari nabi-nabi sudah dijalankan, yaitu mewartakan kabar baik ya, bahwa Tuhan adalah kasih, bahwa Tuhan itu terutama mendengarkan dan membantu orang-orang yang tersingkir ya, seperti orang lumpuh, orang lepra, orang-orang yang di zaman itu dianggap sebagai orang yang mengganggu begitu ya, mengganggu, membahayakan sehingga harus disingkirkan dari masyarakat. Mungkin dengan berkaca pada COVID kemarin ya, situasi COVID kemarin, saya kira sekarang kita menjadi lebih paham ya, apa sih artinya orang sakit ya pada zaman Yesus ya, misalnya kayak lepra atau lumpuh begitu ya. Jadi begini, orang sakit itu tentu fisik badannya nggak enak ya. Kalau Anda kena COVID ya, saya sudah kenal juga begitu ya, meskipun nggak parah-parah amat gitu ya. Itu kan badan kita nggak enak, kita tidak bisa berkegiatan secara normal ya. Kewajiban-kewajiban saya juga tidak bisa saya lakukan dengan baik ya.
Bahkan makan minum pun harus dibantu orang ya, karena ya saya harus isolasi kan, nggak boleh Ya, pergi nggak ke sana. boleh kelayapan ya. Kalau diri sendiri saja tidak berfungsi normal, tentu dia tidak bisa berpartisipasi juga pada kehidupan masyarakat ya. Tugas dan kewajiban nggak bisa dia jalankan ya. Dan tentu akibatnya dia juga nggak bisa menghidupi keluarga. Ya, kalau dia seorang bapak atau ibu rumah tangga ya dia nggak bisa menghidupi keluarganya. Jadi dalam istilah yang kemarin sering kita dengarkan ya, kalau orang sakit COVID itu harus isolasi. Ya, dulu kita nggak begitu paham artinya apa ya, bahwa penyakit itu membuat orang terisolir ya. Tapi kemarin dengan COVID kan kita paham artinya isolasi, artinya ya entah mandiri, entah di rumah sakit ya. Jadi kita itu kalau sakit itu kita harus menyingkirkan diri. Dan kita juga harus diisolasi. Jadi bukan hanya terisolasi, tapi juga diisolasi. Jadi kita tuh kayak dipisahkan dari masyarakat ya. Jadi bisa dibayangkan ya orang yang sakit ya, orang yang sakit pada zaman Yesus ya, belum ada banyak obat, belum ada macam-macam terapi begitu ya. Itu orang yang sangat malang ya, karena dia harus mengisolasi diri, dia pun harus diisolasi, disingkirkan ya, sehingga ya praktis dia secara manusiawi dia bukan manusia lagi, sebagai anggota masyarakat dia juga tidak bisa berperan aktif, dan kalau dia berumur dewasa, ya gimana ya, nggak bisa memberi penghidupan pada keluarga ya, Anda hidup tergantung pada orang lain. Dan rasanya tentu itu sangat tidak enak. Ya, itu menyengsarakan ya, bukan hanya fisik tapi juga batin ya. Dan kalau kemarin teman-teman yang kena COVID itu kan ya bukan hanya sakit fisik ya, tapi juga yang terutama batin itu. Iya. Nggak boleh dikunjungi, nggak bisa ketemu siapa-siapa begitu ya. Bahkan di rumah sendiri juga nggak boleh bebas ya kalau ada penghuni lain kan Romo ya. Dan itu memang tentu membuat orang jadi stres gitu ya Romo ya. Kita kan kayak semacam kayak membawa penyakit begitu loh. Iya. Tapi sebetulnya ya berkaca dari COVID ini kita bisa tahu bahwa betapa banyak orang stres di zaman dulu karena dijauhi, diisolir ya Romo ya. Terus kita lihat bahwa justru dengan kasihnya Yesus itu justru menyapa, mendekati, menyembuhkan mereka ya. Betul. Jadi kalau orang sakit itu sekarang kita sadar bahwa bukan hanya badannya yang sakit, batinnya lebih-lebih. Ya, maka Yesus saat menyembuhkan ya, dia bukannya kayak magic-magican begitu ya, menyembuhkan badan, enggak, tapi dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Kan beban batin yang paling berat itu kan dosa ya, ketika kamu merasa saya sebagai istri nggak bisa melayani anak-anak ya, saya sebagai suami tidak bisa mencari penghasilan untuk keluarga, itu kan beban berat ya. Iya. Salah ya, merasa bahwa gue nggak berguna ini, cuma merepotkan orang lain begitu ya. Nah, makanya Yesus kan menyapa yang paling penting ya, dosamu sudah diampuni ya, supaya orang itu batinnya tenang ya, dan lalu dari situ kemudian kesembuhan. Nah, jadi mirip Amos ya, yang memperjuangkan petani-petani yang kehilangan tanahnya ya. Petani yang kehilangan tanahnya kan dia kehilangan pekerjaannya, dia juga kehilangan kemanusiaannya karena lalu menjadi budak ya. Maka ya kurang lebih Yesus melakukan yang sama ya. Allah sebagai kasih ya adalah kabar baik bagi orang-orang sakit yang tersingkirkan. Yesus mengampuni ya, mengurangi beban batin si sakit, dan dia menyembuhkan orang-orang sakit supaya mereka bisa kembali sebagai manusia normal. Ya, bisa melakukan tugas-tugasnya secara normal dan bisa menyumbangkan sesuatu untuk warga masyarakatnya. Dia kembali menjadi manusia normal seperti kita ini ya, yang punya fungsi, punya tugas, punya kewajiban ya, bahwa kita berbuat sesuatu untuk entah keluarga, untuk masyarakat begitu. Jadi itulah gambaran yang saya kira segaris ya, dari Amos sampai Yesus ya, mewartakan Allah yang adalah kasih, dan terutama untuk mereka-mereka yang tersingkirkan ya, entah karena sakit, entah karena kondisi sosial ekonomi ya, seperti itu. Iya.
Mengenai pandemi ini, memang tidak semua orang bisa memaknai dalam imannya ya Romo ya. Kita temui juga ya orang yang stres itu banyak sekali. Tapi kita temui juga orang-orang yang seolah-olah komplain gitu loh. Ya Tuhan, kenapa Engkau biarkan ini terjadi? Kenapa kok sampai anakku meninggal karena ini orang tuaku tiba-tiba dua-duanya nggak ada secara mendadak. Nah, bagaimana kita sebagai umat Katolik sebaiknya memaknai kejadian-kejadian itu dari segi iman, Romo? Ya, kalau memaknai memang tentu tidak mudah ya. Itu kan di rumah saya juga ada satu bruder yang meninggal ya, umurnya masih muda, yang 40 tahun ya. Dia itu seperti tragedi ya, seperti tragedi ya. Kita kan nggak tahu ya kehendak Tuhan, mengapa harus dia ya. Kenapa bukan yang lain yang lebih tua begitu ya? Kenapa orang tua saya? Saya juga ada 3 teman seumur saya ya, teman-teman SMP yang juga mendadak meninggal begitu ya. Jadi kalau kita mencari jawaban mengapa itu susah ya. Susah. Kita juga saya kira tidak akan pernah tahu jawabannya ya. Yang bisa kita cari adalah what next ya. Lalu karena kalau kita selalu menengok ke belakang ya, itu kan ya nyaris nggak ada gunanya juga begitu ya. Makanya kalau tahu mengapa lalu semuanya beres enggak juga ya. Yang penting adalah what next ya. Jadi apa yang bisa kita petik dari pengalaman ini dan apa yang masih bisa kita buat ya. Jadi orang beriman ya menghadapi. Jadi misalnya kalau ada tiba-tiba ada sebuah keluarga kehilangan 2 orang tuanya mendadak begitu ya, ya kan yang ada di depan mata kan anak-anaknya ya. Jadi itu apa yang bisa kita buat dengan itu? Atau kalau kemudian saya di komunitas ada teman yang tiba-tiba meninggal begini ya, ya tentu kita mendoakan ya, kita berharap semua yang terbaik, tapi kan lalu juga apa yang bisa kita lakukan ya dengan dia pergi, lalu bagaimana kita mengurusi yang masih hidup ini, yang lain-lainnya. Kita perlu berbuat apa begitu ya. Jadi kalau saya cenderung begitu Sanita ya, karena mencari mengapa itu melelahkan ya. Dan kadang-kadang kalaupun kita tahu mengapa juga itu tidak membantu apa-apa untuk saat ini. Lalu jadi intinya sebetulnya kita percaya saja bahwa apapun yang terjadi Tuhan kan tidak akan meninggalkan kita gitu ya Romo ya. Kalau kita dalam iman kita kan begitu ya, semua pasti ada maksudnya ya. Kita percaya pada Tuhan. Hanya mungkin saat ini kan kadang-kadang kita nggak bisa mencernanya. Iya betul. Ya, Romo Setio, saya juga ingin tanya nih Romo, di zaman dulu orang-orang yang dengan sakit kusta dan sebagainya itu disingkirkan, diisolir oleh masyarakat ya Romo. Nah, zaman sekarang ini mungkin nggak banyak nih orang sakit kusta dan lain-lain yang disingkirkan di zaman dulu. Tapi tetap saja ada golongan-golongan yang tersingkirkan. Ya Romo ya. Jadi bukan karena dia sakit, tapi karena dianggap lebih rendah, dianggap nggak kelas deh, bukan kelas kita dan sebagainya. Itu kadang nggak disadari ya Romo ya. Itu terjadi. Bagaimana tanggapan Romo tentang hal ini? Ya, jadi dari Amos dan dari katakan Yesus ya, kita itu diajak untuk keluar dari zona nyaman kita ya. Kita diajak untuk melihat dunia dengan lebih terbuka dan terutama memberi hati kepada mereka yang ya kita bilang kurang beruntung ya. Atau mereka yang karena situasi apapun kita tidak tahu lalu berada dalam situasi yang tidak mudah, yang sulit ya. Jadi saya kira itu pesan inti ya bagi kita sebagai pengikut Yesus ya, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, itu bukan Tuhan yang seperti orang Farisi di sini ya, kamu menghujat Allah begitu ya. Jadi bukan Tuhan yang mengawasi kita dengan detail-detail peraturan ya, salah ini, salah itu ya, kayak Tuhan yang hakim gitu ya. Tuhan yang memelotodin pasal-pasal ya, lalu kamu ini melanggar apa enggak, kamu ini kafir apa enggak, bid'ah apa enggak ya. Bukan itu yang pokok yang dibawa Yesus ya. Yang dibawa Yesus adalah Tuhan yang mengajak kita memperhatikan ada orang sakit, ada orang lepra, atau tadi dalam bahasamu orang-orang yang tersingkirkan ya.
yang dalam segala bentuknya ya bisa kita lihat di masyarakat ini ya. Jadi Yesus itu membawa sebuah gambaran tentang Tuhan yang gimana ya, satu sisi manusiawi, tapi sisi lain juga nggak gampang begitu ya. Jadi manusiawi dalam arti karena agama itu harus tampak dalam tindakan belas kasihan, menolong orang ya. Itu kan tindakan manusiawi ya, bukan tindakan yang transendental, bukan tindakan yang gimana-gimana. Tapi juga tidak sepenuhnya manusia. Kenapa? Karena seringkali kita itu mungkin karena lingkungan hidup kita, karena keluarga kita, karena pendidikan kita itu terlalu nyaman ya dalam zona keluarga kita, kampus kita begitu ya. Lalu kita tidak berani keluar begitu ya. Berani keluar, dan padahal di luar tembok kita banyak orang yang susah ya. Jakarta ini cukup kita jalan kaki keluar ya, lalu kita melihat ragam kehidupan ya. Anak kecil yang hanya duduk jualan bensin itu loh, jualan bensin di pinggir jalan itu ya. Saya hanya mikirnya anak sekolah apa enggak begitu ya. Sekalian hanya duduk di situ jualan bensin ya, keuntungan hanya 1.000, 2.000 per botol begitu ya. Atau itu anak-anak badut-badut itu ya, yang minta-minta ya, pakai pakaian badut itu. Atau ibu-ibu yang bawa anaknya lalu bawa speaker itu ya, jalan-jalan sambil minta-minta begitu ya. Jadi begitu banyak ya jadi dunia kita ini bukan dunia yang ideal. Ya harus diakui ya. Banyak kemiskinan, banyak kejahatan, banyak hal buruk ya. Dan tentu itu juga tidak akan selesai juga begitu loh. Tidak, selama kita hidup hal itu masih akan ada begitu loh. Dari zaman Yesus sampai zaman sekarang orang tersingkir selalu ada begitu ya. Tapi kan paling enggak kalau kita mengikuti Yesus itu kan kita semacam kayak diajak untuk ayo apa yang bisa kita buat. Meniru Amos ya Romo ya, paling enggak walaupun dia hanya seorang peternak ya, terus pemungut buah ara, tapi tidak menghalangi dia untuk melakukan kebaikan ya Romo. Betul. Romo Setio, sayang sekali waktu kita sudah habis Romo, kita sudah harus mengakhiri perbincangan ini. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sayang waktu sudah tidak banyak lagi, kita akan tutup acara ini dan seperti biasanya akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Setio. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau memberikan contoh-contoh yang konkret bagaimana mempraktekkan iman kami tentang Tuhan yang penuh belas kasih dalam hidup sehari-hari. Engkau sendiri menyembuhkan orang yang lumpuh, membebaskan orang itu dari situasi terisolasi, sehingga lalu orang itu bisa bebas lagi sebagai manusia dan warga masyarakat. Bantulah kami, agar kami juga bisa mencontoh belas kasihan-Mu yang konkret itu, agar kami juga punya hati yang lembut, punya hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan bantuan kami. Berkatilah kami semua untuk tugas-tugas dan pekerjaan kami hari ini, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian senantiasa dinaungi, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Setio atas kehadirannya di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Agustinus Setio Wibowo SY dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan salam damai.